Salam damai sejahtera saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Tidak terasa kita sudah memasuki masa Prapaskah 2021. Maka pada kesempatan ini kita akan mencoba mempermenungkan tema pertemuan pertama APP 2021 yaitu persaudaraan dalam keluarga. Dalam ensiklik terbaru Paus Fransiskus yang berjudul Fratelli Tutti yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah semua bersaudara. Di ensiklik ini yang berhubungan dengan keluarga bila diterjemahkan mengatakan rasa memiliki dalam keluarga sudah memudar sehingga impian untuk dapat bekerja sama demi keadilan dan perdamaian menjadi angan-angan yang ketinggalan zaman, malah mengedepankan sikap dingin, kenyamanan pribadi, ketidakpedulian pada sesama yang timbul akibat kekecewaan dan berpikir kita semua berkuasa dan gagal menyadari bahwa kita berada dalam perahu yang sama. Sehingga sudah tidak ada lagi kehangatan dalam mengupayakan keselamatan sebagai satu persaudaraan. Kenyataannya malah mengabaikan harta bersama yang paling berharga, yaitu menjadi saudara satu sama lain. Bacaan kitab suci diambil dari Yohanes 2 ayat 1-14. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang tidak baik dahulu. Menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kisah di atas mempunyai judul perikop perkawinan di Kana. Namun kalau kita perhatikan isinya mengenai mujizat yang pertama. Yang menurut Injil Yohanes dikatakan yang pertama dari tanda-tandanya. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda dari kemuliaan Tuhan. Terjadi di pesta perkawinan. Kita semua tahu perkawinan merupakan perjanjian dari 2 orang, laki-laki dan perempuan, di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Yesus hadir, untuk itulah perkawinan menjadi sebuah sakramen, karena dalam setiap perkawinan Katolik yang sah ada kehadiran Yesus. Untuk itu maka perjanjian perkawinan berlaku seumur hidup karena kehadiran Tuhan. Kana adalah desa kecil dekat Nazaret, asal Maria, ibu Yesus yang berada di sekitar daerah Galilea. Seperti kita semua tahu, kalau di kota kecil, sepertinya kehidupan lebih akrab, lebih dekat satu sama lain. Mungkin ada hubungan saudara, kerabat, seperti sepupu, atau bahkan hanya teman dekat. Di mana bila ada keluarga yang menggelar pesta, maka semua kerabat akan turut membantu. Bisa sebagai panitia atau apapun. Yang merasa bisa masak mungkin akan bantu di dapur. Yang lain tentu akan bantu di tempat yang lain lagi. Tidak terkecuali di sini Maria ibu Yesus. Dia pun turut terlibat membantu. Dan Maria memperhatikan betul jalannya pesta. Ingat, pesta orang Yahudi tidak seperti kita pada saat ini yang hanya sehari atau bahkan di gedung hanya 2 atau 3 jam saja. Jadi bisa dibayangkan kebingungannya bila berhari-hari kekurangan sesuatu, apalagi anggur yang dinilai sangat vital oleh adat istiadat Yahudi. Kehabisan anggur dapat merubah pesta perkawinan menjadi malapetaka karena malu. Beda dengan perkawinan orang Asia yang minum teh,
tidak terbayang malunya keluarga Yahudi kalau pesta perkawinan Yahudi ditutup hanya dengan minum teh. Anggur di sini dapat merupakan lambang sukacita, kebahagiaan, kesehatan, kasih, dan harapan. Banyak keluarga saat ini kekurangan anggur karena kesepian, kekhawatiran, tidak punya pekerjaan, sakit, perselingkuhan, ketakutan, kegelisahan, dan masih banyak lagi kesulitan-kesulitan lain. Di sini peran Bunda Maria sangat penting. Dia ibu yang penuh perhatian, yang selalu menjadi teladan bagi ibu dimanapun, menaruh dan memberi perhatian yang penuh kepada anak-anaknya dan keluarganya. Maria sadar ketika sebuah keluarga atau seseorang sudah kehabisan anggur dalam hidup mereka. Maria berdoa dengan mendekati Yesus dan membawa permasalahan itu kepada Yesus dan membisikkan, menceritakan semua permasalahan mereka. Kenapa Maria membawa permasalahan ini kepada Yesus? Kita tidak tahu pasti. Namun rasanya Maria adalah orang yang paling mengenal Yesus. Dia yang melahirkan, mengasuh, membesarkan, dan mendidik Yesus. Dia selama ini hidup bersama Yesus. Tentunya saat ada masalah, Maria akan kemana lagi kalau bukan ke Yesus? Ke siapa lagi dia akan bercerita? Santo Yosef mungkin sudah meninggal. Karena menurut Alkitab diceritakan terakhir pada saat Yesus berumur 12 tahun. Untuk itu, tentunya semua masalah Maria akan di-share kepada Yesus. Rasanya berdasarkan pengalaman iman Maria, Yesus tidak pernah gagal memberikan solusi dari semua permasalahan yang Maria bawa. Bahkan semua penyelesaian akan selesai dengan sempurna. Jadi tentunya sangat masuk akal kalau Maria membawa permasalahannya kepada Yesus. Dan dengan penuh keyakinan dan iman, dia juga menyatakan kepada para pelayan di ayat 5. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di sini Maria yakin Yesus tidak akan berpangku tangan. Dia pasti turun tangan saat dia menyampaikan masalah tersebut. Dan Yesus selalu memberikan jalan keluar yang terbaik, bahkan sempurna. Untuk itulah Maria menyatakan mereka kehabisan anggur. Bukankah Maria adalah bunda kita juga, yang tentunya peduli kepada kita juga? Sekarang masalahnya, apakah kita merasa dekat dan memiliki persaudaraan dengan Maria seperti kehidupan di desa Kana? Dan mau mengizinkan Maria untuk mengamati serta memberi perhatian kepada diri kita dan keluarga kita tentunya. Paus Fransiskus pernah berkata, di saat kita mengalami kesulitan dan hidup penuh masalah, tidak tahu jalan keluarnya, bahkan sudah mulai gelisah, stres, dan penderitaan yang mendalam. Kita kehilangan sukacita, kita harus berani datang kepada Bunda Maria, Bunda kita semua, untuk berdoa dan membisikkan kepada Bunda Maria, Bunda, kami kehabisan anggur. Kami tidak punya anggur lagi. Lihatlah kami, Bunda. Lihatlah hatiku. Lihatlah jiwaku. Maka Bunda Maria pasti juga akan datang ke Yesus dan berkata, lihat mereka, lihat dia. Mereka, dia sudah kehabisan anggur. Dan Bunda Maria pun akan kembali kepada kita dan mengatakan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Beranikah kita melakukannya? Nah, keluarga adalah sekolah doa ketika orang-orang diingatkan bahwa mereka tidak hidup sendiri, namun hidup dalam suatu keluarga dengan suasana persaudaraan yang harus memberikan perhatian kepada seluruh anggota keluarga. Di keluarga ini kita belajar mengasihi dan memberi perhatian. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama bila dengan keluarga sebagai orang yang terdekat saja kita tidak punya kepedulian? Untuk itu, mari kita bangkitkan peduli mulai dari yang terdekat, yaitu keluarga kita. Paus Fransiskus juga menekankan bahwa keluarga adalah tempat di mana setiap orang saling melayani dengan penuh kasih, di mana setiap orang diterima dan tidak akan ditolak. Mari kita ajak Tuhan Yesus dan Bunda Maria hadir secara dekat dalam pesta kehidupan keluarga kita, supaya tidak pernah kekurangan anggur sukacita. Pun bila mengalaminya, sebentar saja sudah ada lagi, bahkan dengan penuh kelimpahan seperti yang terjadi di pesta perkawinan di Kana. Karena apa? Karena Yesus hadir di sana. Di masa pandemi ini, si jahat akan semakin kuat untuk menggoda kita dan berusaha menghabiskan anggur sukacita kita.
dengan membangkitkan kekhawatiran baik dalam masalah keuangan maupun kesehatan, sehingga akal kita berpikir secara duniawi dengan mengandalkan diri kita sendiri. Nah, semoga permenungan ini dapat menjadi refleksi bagi kita semua, membuka hati, menjalin kedekatan kita dengan Bunda Maria, mengundang Yesus untuk semakin hadir dalam hidup kita, dan tidak lagi mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Sehingga berani berkata, Bunda, kami kehabisan anggur. Yesus, kami kehabisan anggur. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan share, agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.